Oke, hari ini kita bakal ngebongkar satu fenomena yang jujur aja agak meresahkan. Munculnya para intelektual pop di sekitar kita. Analisis ini didasarkan pada sebuah esai yang benar-benar nusuk. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari apa sih fenomena ini? Terus kita telusuri kenapa ini bisa terjadi? Gimana cara mereka main? Apa dampaknya buat kita semua? Dan yang paling penting, gimana cara kita keluar dari sini? Coba deh renungin kutipan ini. Kena banget kan? Ini benar-benar nangkep inti masalahnya. Peran intelektual yang harusnya jadi pencari kebenaran, sekarang malah jadi kayak pemain sirkus di panggung digital. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud intelektual pop ini? Dan kok bisa ya tempatnya orang-orang pintar yang kita sebut menara gading itu sekarang malah jadi tontonan? Nah, ini dia poin utamanya. Gelar akademis itu seharusnya kan dipakai buat nyari kebenaran ya. Tapi di sini itu cuma jadi alat, jadi senjata buat menang di perang opini. Kepintaran mereka bukan buat mencerahkan, tapi buat ngalahin lawan. Di sini kita lihat perbedaannya jelas banget. Oposisi yang sehat dan penting buat demokrasi itu nyerang kebijakan, pakai data dan nawarin solusi. Tapi yang disebut pembenci profesional ini, wah beda. Mereka nyerang orangnya, pakai gosip. Ini bukan kritik, ini pengkhianatan terhadap akal sehat. Tapi pertanyaannya kan, kenapa? Kenapa orang pintar mau-maunya jadi provokator? Jawabannya ternyata ada di sistem yang ngasih mereka panggung, ekonomi amarah digital. Gini deh gampangnya. Di dunia digital sekarang, kemarahan itu ibarat mata uang yang paling laku. Analisis yang tenang, objektif, dan butuh mikir. Aduh, itu dianggap ngebosenin. Nggak ada yang nge-like, nggak ada yang nge-share. Kejujuran intelektual kalah sama pendapatan iklan. Dan inilah lingkaran setannya. Konten marah-marah di-upload, algoritma media sosial yang pintar langsung mikir, wah ini rame. Terus disebar kemana-mana, views naik, duit masuk. Akhirnya, si kreator jadi ketagihan. Mereka jadi budak dari algoritma dan amarah penontonnya sendiri. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang, gimananya? Apa aja sih senjata andalan mereka buat mainin opini publik? Nah, ini dia senjata utamanya, logika bersenjata. Kedengarannya keren kan? Tapi ini bahaya. Mereka sengaja pakai istilah-istilah susah, bukan buat ngejelasin masalah, tapi justru buat bikin lawan bicaranya diem, kelihatan bodoh, dan akhirnya mereka kelihatan superior. Jadi jangan salah ya, ini bukan debat beneran. Ini tuh semacam seni pertunjukan. Namanya sophistry. Tujuannya simple, bukan cari yang benar, tapi cari tepuk tangan dari penonton yang udah pasti setuju sama mereka dari awal. Lalu, apa dampaknya buat kita semua? Apa harga yang harus kita bayar kalau ruang publik kita isinya racun kayak gini terus? Nah, ini bagian yang paling serem. Dan ini akibat paling parahnya. Kepercayaan kita sama sesama, sama institusi, ancur lebur, semuanya jadi dicurigai. Akhirnya, kita jadi masyarakat yang paranoid, yang nggak percaya sama siapa-siapa lagi. Kalau udah begini repot, lembaga hukum dibilang pesanan, ilmuwan dibilang bagian konspirasi, pemerintah ngapa-ngapain dibilang pencitraan, data dan fakta pun dianggap propaganda. Kalau udah nggak ada lagi yang bisa dipercaya, gimana kita mau maju sebagai bangsa? Ada kutipan yang bilang, dan ini dalam banget, bangsa yang menghancurkan fondasi kepercayaannya sedang berjalan menuju bunuh diri kolektif. Kenapa? Karena kepercayaan itu ibarat lem yang merekatkan kita semua. Tanpa itu, kita tercerai-berai. Oke, setelah semua yang suram tadi, ternyata ada harapan. Esai ini juga nunjukin ada sosok lain, kebalikannya. Mereka inilah intelektual yang beneran, yang berintegritas. Ibarat oase di tengah gurun provokasi. Lihat deh perbedaannya di sini, kontras banget. Intelektual yang toksik itu fokusnya selalu nanya siapa yang salah. Mereka suka ngorek-ngorek masa lalu buat nyari dendam. Sementara intelektual yang berintegritas itu nanya, oke, sekarang apa yang harus kita lakukan? Fokusnya ke masa depan, bangun kemampuan berpikir kita bareng-bareng. Oke, terus solusinya apa dong? Gimana caranya kita bisa sembuh dari penyakit nalar ini dan bikin ruang diskusi kita sehat lagi? Solusinya ternyata dimulai dari kita, dari saya, dari Anda semua. Kita harus sadar betul, setiap hari di lini masa media sosial kita dihadapkan pada pilihan mau ngasih makan pikiran kita dengan konten yang bergizi atau mau ngasih makan amarah kita dengan provokasi. Pilihan itu ada di ujung jari kita. Jadi apa yang bisa kita lakuin? Gampang kok. Pertama, kalau lihat konten yang mancing-mancing emosi, udah lewatin aja. Jangan di-like, jangan di-komen. Kedua, kita harus pinter ngenalin taktik-taktik mereka biar nggak gampang termakan. Ketiga, coba deh cari suara-suara yang nawarin solusi, bukan cuma nyalah-nyalain.
Dan yang paling penting, kita harus sama-sama ingat, gelar itu bukan buat gagah-gagahan, tapi ada tanggung jawab moralnya. Pada akhirnya, kita semua ditinggalkan dengan pertanyaan ini. Pertanyaan yang jujur-jujuran aja dalam banget. Maukah kita berhenti menyembah amarah dan mulai mendengarkan untuk bisa bertumbuh? Jawaban kita masing-masing, itulah yang akan menentukan masa depan ruang diskusi kita bersama.